Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Tendayu, seorang mahasiswa di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit mengenai jenis-jenis morfem. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yakni pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu yang dimaksud dengan morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak, kata masa lampau, dan sebagainya. Setelah kita memahami mengenai definisi morfem, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis morfem itu sendiri. Yang pertama yakni ada morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat pertuturan tanpa adanya morfem lain. Sebagai contoh misalnya bentuk pulang, makan, rumah, dan bagus. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkan dengan morfem lainnya. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat kepada morfem lainnya. Contohnya dalam bentuk kata juang, henti, gaul, baur, bugar, dan rentah. Morfem-morfem tersebut tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan, misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Yang keempat, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem terbagi, yaitu ke dan an. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, terdiri dari satu morfem utuh yaitu buat dan satu morfem terbagi ke per dan an. Yang kelima, morfem leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Misalnya kuda, pergi, lari, makan, dan merah. Morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas. Yang keenam, morfem unik. Morfem unik adalah morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Misalnya, morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap gulita, beras petas, dan simpang siur. Selanjutnya yang ketujuh, morfem prakategorial. Morfem prakategorial adalah bentuk-bentuk pangkal kata yang baru bisa muncul dalam pertuturan apabila sudah mengalami proses morfologi. Contohnya pada kata baca, tulis, dan tendang, termasuk bentuk prakategorial karena bentuk-bentuk tersebut baru merupakan pangkal kata sehingga bisa muncul dalam pertuturan sesudah mengalami proses morfologi. Dan yang kedelapan, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai definisi morfem dan jenis-jenis morfem. Semoga teman-teman sekalian bisa memetik manfaat dari video pembelajaran ini. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.